Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore hari ini, saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, sebelum kita melaksanakan ibadah, kita akan serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Dan kita akan tundukkan kepala untuk kita berdoa bersama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, kami kembali mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan sepanjang hari. Dalam aktivitas kami masing-masing, Engkau sudah menolong, Engkau sudah menyertai, bahkan memberkati. Dan sore hari ini kami boleh kembali untuk beribadah kepadamu. Sebelum kami menjalani ibadah ini, kami menyerahkan hidup kami ini ke tangan-Mu Tuhan. Kehidupan yang ditandai banyak kekurangan dan kelemahan, biar Tuhan memberikan kekuatan dan semangat yang baru untuk kami bisa beribadah kepadamu. Ampuni dan sucikanlah segala kekurangan kelemahan kami, bahkan hati kami Tuhan, untuk kami bisa layak memuji, membesarkan nama-Mu. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, dan kami mengundang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah ini dari awal sampai pada selesainya, memakai para hamba-hamba-Mu, alat-alat yang digunakan Tuhan memberkati semua. Namun demikian kami menyadari di saat-saat kami beribadah kepadamu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, berikan sukacita, berikan urapan-Mu untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan siapkan diri sebelum kita mendengarkan firman Allah. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan dengan pujian yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Biar kita akan melakukan pujian dari buku NR. Buku NR nomor 291 yang berletih lesu. Yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus. Memberi kelegaan kepadamu. Pasang kepadamu dan belajarlah kepada Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Pikulah ku
Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Haleluya. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian, lagu pujian ini terambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28. Jadi intinya bagi kita mendapatkan satu undangan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi lewat pujian ini kita sudah diberkati oleh Tuhan, bagaikan kita diundang oleh Tuhan untuk supaya siapapun juga, kalau ternyata ada letih lesu, beban berat, ayo, sudah tepat kita kalau kita beribadah atau kita datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk firman Tuhan. Kita akan melakukan dalam pujian dari buku NR 301. NR 301, Yesusku menyembahmu. Yesusku menyembahmu. Kita siapkan diri hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Haleluya.
kita akan berdoa kepada Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, supaya Tuhan memberikan firman untuk kita semua. Benar Tuhan, pujian syukur hanya kami naikkan kepadamu. Engkau terlalu baik dan sangat baik kepada kami. Dan sore hari ini Tuhan kembali Engkau memberikan kesempatan lagi untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan, biarlah Engkau berbelas kasihan kepada kami, membuka hati kami yang seluas-luasnya, untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Dan firman mengerjakan hati kami dengan heran, dan kami diberkati oleh Tuhan. Urapi firman-Mu, dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami tetap berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang lain, yang saat ini bersamaan beribadah semacam di tempat ini, dimanapun mereka, hamba-hamba-Mu melayani pekerjaan-Mu, Tuhan, di kota, di desa, di lembah, di gunung, Tuhan. Biar Engkau juga ada di sana, dan Engkau serta dan memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu, terutama dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan, sehingga firman boleh sampai kepada jemaat-Mu, dan jemaat-Mu boleh dibangun rohaninya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Pengurapan yang sama Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu. Biarlah Engkau yang mengetahui kerinduan hati hamba, ketidakmampuan, keterbatasan hamba ini. Biar Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan yang dari surga untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu sungguh-sungguh Tuhan menyucikan hati kami, menyatakan kekurangan kelemahan kami, dan kami boleh mengalami suatu pembaharuan yang datangnya dari Engkau. Sebab kami menyadari di hari-hari ini Tuhan, kami rindu lewat firman-Mu untuk memperbaharui ibadah kami, terutama penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pula kami juga teringat sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing dalam menjalankan ibadah. Biar Tuhan juga memberkati, dudukkan jemaat-Mu dengan baik, dengan tenang, dan tetap memberikan hati yang selalu merindu akan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, namun demikian Engkau mengetahui setiap hati kami Tuhan, untuk supaya sungguh-sungguh Tuhan Engkau mendapatkan tempat yang terutama, dan kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih jika Tuhan, ya, di bulan yang baru ini, tanggal 1 September ini, kita masih diberikan kesempatan. Berarti umur kita juga bertambah. Kalau kemarin kita masih Agustus, sekarang kita sudah masuk dalam bulan September, tanggal 1 September, hari pertama di bulan September ini. Untuk kita juga mulaikan dengan ibadah, berarti usia atau umur kita juga bertambah. Berarti juga kesempatan, kalau umur bertambah, berarti kesempatan untuk kita semakin berkurang. Dan itu sebabnya biarlah di hari-hari ini, ya, di hari-hari ini, biar kita gunakan waktu dan kesempatan kita gunakan untuk beribadah. Kemarin sudah sekalian saya sempat berkunjung ke Om Edwin Saku, ya, oleh kemurahan Tuhan Om Edwin juga dalam keadaan sehat, tetapi juga masih dalam proses pemulihan. Dan Om Edwin mengatakan begitu cepat ya hari itu, ya, begitu cepatnya hari itu. Nah, itulah yang sedang kita hadapi. Cepatnya hari berarti cepatnya umur kita bertambah, saudara sekalian. Maka kesempatan untuk kita bisa beribadah,
kesempatan untuk kita bisa melayani, kesempatan untuk kita menjalani hidup ini semakin berkurang. Lah, kalau semakin berkurangnya waktu ini untuk kita, maka yang paling tepat, apalagi di saat-saat umur sudah mulai banyak, ya saya sudah 55, saudaraku, dan yang lain ada 60, ada yang 70 bahkan lebih. Biarlah kesempatan itu kita banyak menggunakan waktu, saudara sekalian, untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Di samping itu, buat kita semua sidang jemaat yang masih ada aktivitas pekerjaan, oke, tetap kita lakukan pekerjaan-pekerjaan itu, tetapi jangan pernah kita melupakan kesempatan-kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Itulah kesempatan untuk di samping kita menyibukkan diri dalam kegiatan-kegiatan jasmani, tetapi kita tetap juga giat dalam kegiatan-kegiatan rohani, khususnya dalam ibadah-ibadah yang kita pelajari di hari-hari ini. Satu, bagaimana Tuhan mengajarkan untuk kita untuk supaya kita berada di jarak antara ini, jarak antara yang kita sudah tahu bahwa jarak antara sudah ditetapkan, ya, 2000 hasta ini biar kita dalami sungguh-sungguh, sebab jarak antara itu menentukan nasib kehidupan kita, untuk kita bagaimana bisa melihat tabut perjanjian yang diusung itu. Artinya untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan itu di dalam firman-Nya, yang disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Siapapun hamba Tuhan yang menyampaikan kandang penggembalaan, ketika gembala itu menyampaikan firman Allah ini, bagaikan gembala ini, ya, bagaikan dia sedang mengusung tabut perjanjian itu, di mana kemuliaan Allah itu akan dinyatakan di sana. Dan kita, kalau kita memperhatikan betul, ya, dan firman Tuhan katakan, ya, lihatlah, artinya pandangan kita, perhatian kita harus tertuju kepada Tuhan, kepada firman Allah, kepada Tuhan yang bertahta di atas tabut perjanjian itu. Lah, kalau kita memperhatikan sungguh, saudaraku, di hari-hari ini, ya, memperhatikan sungguh, maka sungguh-sungguh Allah itu akan membuat jalan, memberikan jalan, menciptakan jalan yang menurut pemikiran kita itu jalan buntu, saudaraku. Ya, kita suntuk, sudah tidak ada jalan. Tetapi kalau kita memperhatikan gerak dari tabut itu, ya, memperhatikan firman Allah dengan sungguh-sungguh, saudaraku, maka baginya tidak ada barang yang mustahil. Jika laut Tiberau Tuhan belah lewat tongkat, maka sungai Yordan juga Tuhan keringkan, karena kemuliaan Allah itu dinyatakan. Jadi ini memberikan suatu pelajaran, memberikan suatu gairah kepadaku juga, saudaraku, untuk di hari-hari ini benar-benar kita memperhatikan. Ya, dalam jarak antara itu, ya, dalam ruangan suci itu, kita sudah tahu bahwa ada 3 macam alat, bahwa 3 macam alat ini juga berbicara tentang ibadah-ibadah. Dan sekarang yang kita pelajari, kita sudah masuk dalam alat yang ketiga. Alat yang ketiga itulah mezbah dupa emas. Yang secara umum, saudaraku, bahwa mezbah dupa emas ini berbicara tentang proses perobekan daging. Proses perobekan daging untuk kita maju selangkah masuk dalam perobekan daging. Dan kita tahu, saudaraku, bahwa letak dari mezbah dupa emas ini, saudaraku, sangat dekat dengan tabut perjanjian. Ya, berhadap-hadapan dengan tabut perjanjian yang hanya dipisahkan hanya oleh kain tabir saja. Yang dipisahkan oleh kain tabir, tetapi 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus di atas kayu salib, ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir, terjadi suatu kegelapan yang begitu luar biasa. Maka betul-betul tabir bait Allah itu
terbelah koyak menjadi dua, sehingga jalan masuk untuk masuk dalam ruangan maha suci, dan kita bisa menemukan tabut perjanjian itu. Kita masuk dalam kemuliaan Allah itu. Itu sebabnya, saudara sekalian, biar di hari-hari ini ketika kita dibawa oleh Tuhan untuk belajar tentang Mezbah Dupa Emas ini, kita sungguh-sungguh kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk kita mau dipakai oleh Tuhan. Sebab kita sedang berbicara tentang perjalanan Israel selepas dari Mesir sampai Sinai sampai di tapal batas sekarang menyeberang Sungai Yordan, sudah sangat dekat sekali dengan Kanaan itu. Maka Tuhan tunjukkan kepada kita, maka kita harus mau tidak mau harus tetap konsisten dan konsekuen untuk kita berada di antara ini. Ya, untuk supaya apa? Untuk supaya kita betul-betul dipersiapkan. Tadi saya mengatakan Mezbah Dupa Emas ini bicara tentang perobekan daging. Jadi doa dan penyembahan itu merupakan proses perobekan daging. Ya, karena dikaitkan dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka Mezbah Dupa ini juga berbicara tentang suatu kegerakan doa dan penyembahan untuk membawa kehidupan kita masuk dalam keobahan, atau kalau saya ringkas, kegerakan keobahan itu sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu sebabnya peran dari firman dan Roh Kudus itu penting buat kita. Ya, sejauh mana penyucian itu kita alami, kita rasakan, maka sejauh itu juga penyembahan kita akan kita juga lakukan. Jadi penyembahan itu ukurannya adalah kekudusan, kesucian yang sedang kita hadapi, kita alami. Semakin kita mendengarkan firman Allah dan urapan Roh Kudus, semakin kita disucikan oleh Tuhan, semakin kita didorong oleh Tuhan untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya, mari kita akan memperhatikan, ya, sebab ada peraturan-peraturan yang boleh dan yang tidak boleh. Jadi dalam Mezbah Dupa itu tidak sembarang ukupan. Perhatikan, di atas Mezbah Dupa itu tidak sembarangan untuk kita mempersembahkan ukupan itu. Sebab faktanya, kalau kita salah, contohnya adalah anak Harun, Nadab dan Abihu. Dia menggunakan api asing, api yang tidak disuruhkan oleh Tuhan, dan akhirnya dia harus mati. Harus mati. Itu sebabnya biar kita perhatikan mana yang boleh, mana yang dilarang, dan mana yang diperintahkan. Ini yang kita pelajari di hari-hari ini. Mari kita akan membaca, membaca lebih dulu. Ya, ini PA, pendalaman Alkitab. Lebih baik kita banyak membaca firman Tuhan. Kitab Keluaran pasal 30, kembali kepada Kitab Keluaran pasal 30, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Perhatikan sungguh-sungguh, ya. Mulai dijelaskan di sini posisi dari Mezbah Dupa Emas itu ayat yang ke-6, nanti ayat 7 itu, ya, bicara tentang ukupan, ya, membakar ukupan yang ditentukan oleh Tuhan. Ayat yang ke-6, haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendampingan yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Ini Tuhan berbicara kepada Musa, ya. Ini perintah kepada Musa, ya. Dan ayat yang ke-7, di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Jadi perhatikan, nanti saya tunjukkan macam apa
Yang kayak apa? Ukupan wangi-wangian yang ditentukan Tuhan itu. Nanti dalam ayat yang lain kita baca dulu. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Perhatikan, jadi tiap pagi Harun ini harus membakar wangi-wangian itu. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Jadi ketika Harun masuk, ya ketepatan dan juga harus membersihkan lampu-lampu itu. Dan di saat itu juga dia harus membakar ukupan wangi-wangian. Artinya apa? Ini ada kaitannya, saudaraku. Sebab saya katakan, ya kaki dian emas atau lampu-lampu atau kaki dian emas ini satu-satunya alat penerang dalam ruangan suci. Maka setiap hari harus dibersihkan supaya terangnya itu betul-betul terang, saudaraku, ya. Bukan terang yang setengah terang. Itu sebabnya diperintahkan apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya tiap pagi. Ya, tiap pagi dia membakar ukupan wangi-wangian. Dan kesempatan itu pula dia harus membersihkan lampu-lampu. Ayat 8, juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja. Waktu memasang lampu, ya waktu dia mau masang lampu, menyalakan lampu, memasang lampu itu waktu senja, itu menjelang sore atau menjelang sore begitu, ya. Maka Harun juga kembali harus membakar ukupan, ya. Saya lanjutkan dulu. Haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Jadi ini turun-temurun harus dilaksanakan itu. Jadi pagi dan senja, pagi dan sore itu suatu ukupan itu harus selalu membakar ukupan. Artinya apa? Pagi itu untuk sepanjang hari, saudara sekalian. Sore itu untuk sepanjang malam. Artinya doa penyembahan itu, ukupan wangi-wangian itu harus terus mengepulkan asapnya, asap yang berbau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Di sepanjang hari, baik sepanjang hari siang, sepanjang malam, saudara sekalian, maka doa penyembahan itu harus dilakukan. Ya, untuk kita semua prakteknya harus kita lakukan. Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya? Kan harus bekerja. Ya, malam harus beristirahat. Maksudnya sepanjang hari itu, di samping kita memang ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan, tapi juga ada kesempatan untuk kita mengambil waktu khusus untuk kita bisa menyembah Tuhan. Selalu kita lakukan, ya kita bisa memilih bukan berapa lamanya, tetapi kita mengambil bagian dalam doa penyembahan. Ada waktu-waktu khusus untuk kita bisa berhubungan dengan Tuhan, untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan, saudara. Ya, tetapi waktu-waktu yang lain yang saya maksudkan adalah sepanjang hari itu, artinya adalah jangan sampai kehidupan kita itu terlepas dengan Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Baik dalam pekerjaan seharian kita bekerja, malam dimanapun kita berada, di samping kita ada waktu khusus untuk menyembah, tapi biarlah Tuhan itu selalu ada. Dalam hati kita itu kita nyatakan cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Jadi doa penyembahan ini juga berbicara tentang hubungan erat kita, ya, dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya saya mengatakan dalam apapun, dimanapun kita berada, ya, kita selalu terkait dengan Tuhan. Hati kita ini selalu terkait dengan Tuhan. Ya, dalam kegiatan kita sehari-hari. Bahkan kalau kita juga mau mengatakan di saat susah ataupun senang,
Jangan sampai kita terpisahkan dengan Tuhan. Kalau di saat susah kita terpisahkan dengan Tuhan, memisahkan diri dengan Tuhan, saudaraku, maka kita tidak akan pernah mengalami pertolongan Tuhan. Tidak pernah kita mengalami pertolongan. Justru ketika kita dalam kesusahan, kesulitan itu, justru kesempatan untuk kita melekatkan diri. Ya, melekatkan diri. Jangan malah mengeraskan hati, saudara. Janganlah mengeraskan hati lalu kita cari jalan yang lain. Salah itu. Justru ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak menguntungkan buat kita, kesulitan, kesusahan, saatnya untuk kita lebih lekat, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kenapa? Sebab hanya Tuhan. Jika kita memperhatikan ini, saudaraku, maka Tuhan akan membuat jalan yang baru kepada kita. Dia mampu membuat jalan yang baru kepada kita. Ya, itu sebabnya ini merupakan suatu nasihat yang baik yang untuk supaya kita memperhatikan sepanjang hari, tiap pagi, ya, untuk kita membakar ukupan wangi-wangian itu. Dimulai kita bangun pagi-pagi. Coba, ya, untuk kita yang sederhana saja, bagaimana sikap kita kalau pagi? Apa betul saya harus mengakui, kalau saya mengatakan begini bukan berarti nggak ada kekurangan, banyak kekurangan. Tapi firman ini juga untukku. Ya, saya berusaha dan Tuhan itu baik, saudaraku. Ya, Tuhan itu baik. Ya, Tuhan selalu mengingatkan, membangunkan saudaraku pagi-pagi. Untuk apa itu? Ya, untuk kita mempersembahkan ukupan wangi-wangian, untuk menyenangkan hati Tuhan, sekaligus memulai kegiatan kita sehari. Tadi saya mengatakan pagi-pagi itu membakar ukupan itu untuk sepanjang hari. Sepanjang hari. Kita mulai dengan doa, kita menyembah kepada Tuhan, kita berhubungan erat dengan Tuhan. Coba kita mengoreksi diri, apa betul kita melakukan semacam itu? Atau kita lupakan, bahkan kita sengaja melupakan. Pengalaman saya, saudaraku, kalau pagi itu ya kesiangan gitu bangun, saudaraku, ya, rasanya rasa bersalah, dan langsung datang kepada Tuhan, minta ampun, Tuhan ampuni. Ya, Tuhan itu baik, saudaraku. Tuhan itu baik. Tuhan selalu ingatkan, bangunkan jam-jam tertentu untuk kita diingatkan. Wis wayahe bakar ukupan wangi-wangian. Kita datang kepada Tuhan. Biar itu asap itu naik, menyenangkan hati Tuhan. Kemarin saya mengatakan, kalau asap itu naik, dupa itu, ukupan wangi-wangi dibakar, asapnya naik. Maka di samping itu juga abunya akan turun. Itulah berkat-berkat Tuhan sudah siapkan untuk kita. Ya. Sore menjelang senja juga begitu, saudaraku. Baik lewat ibadah atau pribadi kita. Tadi saat mau beristirahat atau senja atau kita malam beristirahat, kita ingat Tuhan. Kita berdoa, memberikan rasa syukur. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sepanjang hari. Engkau sudah berkatkan kepadaku dan Tuhan memberikan sehat. Dan sekarang aku mau istirahat. Mohon penyertaan Tuhan lagi. Tuhan juga menolong, menyertai. Sampai pagi-pagi juga Tuhan ingatkan kita. Sepanjang hari. Ada satu ikatan, ada suatu, ya, dari pihak kita ada satu ketergantungan kita dengan Tuhan. Dan saya yakin kalau kita melakukan itu, asap itu naik, doa penyembahan itu dinaikkan,
ucapan syukur itu naik, saudaraku. Maka ada ayat mengatakan, Bapakmu tahu apa yang engkau butuhkan. Sebelum engkau meminta, Bapakmu tahu apa yang engkau butuhkan. Ini harus kita yakini, saudara sekalian. Ini harus kita yakini. Coba kita membaca Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-6. Ya, saya teringat ayat itu. Betapa Tuhan itu, saudaraku. Injil Matius pasal yang ke-6, saudara sekalian ya. Nanti sudah bisa baca ayat sebelumnya, saudaraku, hal berdoa ini kita baca ayat yang ke-8. Yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ini dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Kalau demikian yang harus kita lakukan bukan meminta. Sekalipun juga diajarkan untuk kita meminta. Tapi dari ayat ini kita tahu, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Artinya, kalau kita mau menyembah, mendahulukan Tuhan, menyembah, membakar ukupan wangi-wangian itu, maka sesungguhnya Bapa itu sudah menyiapkan apa yang sedang kita butuhkan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Kita kembali pada Keluaran pasal yang ke-30 tadi, saudara. Ya, dan Tuhan tunjukkan itu sepanjang hari, biar kita selalu ada kaitannya dengan Tuhan. Pikiran, angan-angan kita, baik dalam pekerjaan, saat kita bekerja, saat dimanapun kita berada dalam perjalanan, biar hati kita tetap dan terus ada kaitannya dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Tetapi juga dalam ayat selanjutnya, saudaraku, ada peraturan, ya, hal-hal yang tidak boleh dipersembahkan di atas mezbah dupa emas. Yaitu ayat yang ke-9, perhatikan. Keluaran pasal 30 ayat yang ke-9. Di atas mezbah itu janganlah kamu mempersembahkan ukupan yang lain. Apa ukupan yang lain? Ada 4 hal yang tidak boleh ini. Ya, ukupan yang lain itulah api asing. Ya, ukupan yang lain itulah api asing. Ya, yang kemarin saya memberikan contohnya anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu. Ya, yang dilarang untuk dibakar di atas mezbah dupa itu, salah satunya yang pertama adalah, ya, ukupan yang lain atau api asing. Artinya ukupan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Atau api asing itu ya api yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, tapi dipaksakan untuk dia lakukan. Dampaknya Nadab dan Abihu mati. Bukan rohaninya tumbuh, justru mengalami satu kematian rohani. Kenapa? Karena emosinya, keinginan dagingnya itu yang ditonjolkan, bukan kehendak Tuhan. Ini yang dimaksudkan api asing itu, atau ukupan yang lain itu. Ya, janganlah kamu mempersembahkan ukupan yang lain ataupun korban bakaran. Nah, korban bakaran bukan di tempat mezbah dupa. Bukan. Korban bakaran ada di halaman, di mezbah korban bakaran, di sana tempatnya. Ini yang tidak boleh. Yang kedua, yang ketiga, ya, korban sajian. Korban sajian ada di meja roti sajian, bukan pada tempatnya. Ini yang ketiga, juga tidak boleh. Yang keempat adalah juga korban curahan. Janganlah kamu curahkan di atasnya. Korban curahan, korban sajian dalam bentuk roti itu, saudaraku,
dan korban curahan itu ada di meja roti sajian. Ya itu sebabnya Tuhan katakan, janganlah kamu mempersembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan. Janganlah kamu curahkan di atasnya. Ini 4 hal yang dilarang oleh Tuhan untuk dibakar di atas mezbah dupa emas ini. Lalu kalau ada larangan kan ada perintah, yang ada yang nggak boleh, apa yang boleh. Tadi disebutkan ayat yang ke-7, ya di atasnya haruslah Harun membakar ukupan wangi-wangian, ya pagi maupun senja. Nah, saya sekarang akan tunjukkan jenis dari ukupan wangi-wangian itu, saudaraku. Ya jenis dari ukupan wangi-wangian itu, saudara sekalian, ya. Dalam ayat yang ke-34 mengenai ukupan yang kudus yang diperintahkan oleh Tuhan tadi, yang 4 tadi, saudaraku, yang tidak diizinkan, yang dilarang untuk dibakar di atas mezbah dupa, saudaraku, yaitu api yang lain tadi disebutkan, ya, ataupun korban bakaran, korban sajian, atau juga curahan, itu yang tidak boleh. Nah sekarang saya akan menunjukkan yang diperintahkan Tuhan. Nanti ini yang kita periksa satu persatu, saudara sekalian, ya. Yang diperintahkan oleh Tuhan, ayat yang ke-34, perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, ini satu, ya getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen. Ada 4 yang dilarang, tapi ada 4 yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi bahan ukupan wangi-wangian itu, yang pertama getah damar atau getah mur, yang kedua adalah kulit lokan atau lawang, nanti kita satu persatu akan periksa. Yang ketiga itu ada getah rasa mala, yang keempat kemenyan asli, ya, atau kemenyan tulen, ya. Dari 4 ini, saudaraku, yang saya pikir yang mana ya getah damar itu, kulit lokan, getah rasa mala. Yang saya paling tahu adalah kemenyan, ya. Sebab kami bahkan di kota ini saya kadang-kadang masih ya merasakan bau, ya, bau kemenyan, apalagi di desa, saudaraku. Dalam kegiatan apa, mau ke sawah, panen padi, juga bakar kemenyan. Orang punya hajat, bakar kemenyan. Saya masih banyak menemukan, dan di toko-toko juga ada. Tetapi nanti kita lihat, apa sih yang disebutkan getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala ini? Nanti kita akan periksa. Ini yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu bagaimana prosesnya? Ayat yang ke-35, semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan orang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Ya. Tadi belum. Ya, sebelum ayat yang ke-5 masih tertinggal tadi. Ya, jadi bahan kulit lokan, getah rasa mala, kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Ini yang saya lupakan belum baca. Jadi ukurannya sama. Dari 4 macam bahan itu ukurannya sama. Kalau umpamanya 1 on ya 1 on semua, 1 kilo ya 1 kilo semua, saudaraku. Saya ulangi ayat yang 35, semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan orang tukang campur rempah-rempah. Jadi menjadi rempah-rempah yang ya suatu campuran rempah-rempah dicampur seperti buatan orang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Perhatikan ayat 3. Sebagian dari ukupan itu haruslah
kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Ayat 37, dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi dirimu, bagi kamu sendiri, itu bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Jadi kata-kata itu bagian, atau dalam ejaan jari itu adalah dikhususkan untuk Tuhan yang kudus bagimu. Ayat 38 saya baca aja. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsa-bangsanya. Jadi kalau kita simpulkan, saudara sekalian, ya sebelum saya masuk dalam satu persatu ini, saya menyimpulkan ini bahwa doa penyembahan itu adalah bagian daripada miliknya Tuhan. Doa penyembahan itu dikhususkan hanya kepada Tuhan. Kemarin kita belajar Keluaran pasal 20 tentang 10 penyuruhan atau 10 hukum itu, saudaraku. Maka di sana ketika Tuhan mengatakan itu bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu, atau sesuatu yang dikhususkan oleh Tuhan, itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi doa penyembahan ini adalah harus untuk Tuhan. Dengan kata lain, bahwa doa penyembahan itu adalah miliknya Tuhan. Artinya dari pihak kita, saudaraku, penyembahan itu harus tertuju kepada Tuhan. Kenapa? Sebab di sana Tuhan bertindak sebagai Allah yang cemburu. Kenapa demikian? Karena besarnya cintanya Allah itu terhadap umat. Cintanya Allah itu ya terhadap kita begitu luar biasa. Dia tidak mau dinomorduakan, disepelekan, atau dianggap sesuatu yang dia tidak mau. Itu sebabnya kitab Keluaran pasal 20 jelas Tuhan mengatakan, saudaraku, lebih baik saya mengulangi untuk membaca ya ayat yang ke-5 saja, saudaraku. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Jadi dia menamakan pribadinya Allah yang cemburu. Itu sebabnya dalam Keluaran ini disebutkan, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri itu yang dikhususkan untuk Tuhan. Itu adalah doa penyembahan, ini adalah miliknya Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang yang coba dia membuat campuran semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, ini kehidupan yang coba mencuri kemuliaan Tuhan, saudara. Ya, maka Tuhan juga katakan dilenyapkan. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Biar kemuliaan itu hanya untuk Dia. Itu sebabnya Yahya Pembaptis mengatakan, biar dia semakin bertambah-tambah dan aku semakin berkurang-kurang. Dia yang dimuliakan. Kemuliaan hanya untuk Dia, penyembahan hanya untuk Dia. Puji Tuhan. Dari sini kita bisa melihat. Jadi ini disebutkan bahwa doa penyembahan itu yang dikhususkan atau bagian untuk Tuhan yang kudus bagi. Itu miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan. Kalau bicara tentang bagian atau yang dikhususkan atau miliknya Tuhan, ini sebetulnya ya yang lalu yang ya kapan ya sudah
berapa lama saya menjelaskan, sebetulnya ada 3 yang menjadi miliknya Tuhan itu. Salah satunya doa penyembahan ini. Salah satunya doa penyembahan ini. Ya nanti pada saatnya kita akan menjelaskan, tapi sekarang saya akan tunjukkan aja lebih dulu. Kapan secara khusus kita akan membahas ini. Ada 3 yang menjadi bagian Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Ya, yang pertama, yang paling kecil lebih dulu, yaitu persepuluhan. Itu adalah miliknya Tuhan yang juga tidak boleh diganggu gugat. Jadi kalau saya bicara tentang perpuluhan ini, maafkan, saya tidak sedang menginginkan perpuluhan itu. Saya hanya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Berulang-ulang saya mengatakan bahwa saya dipelihara bukan oleh karena perpuluhan. Saya dipelihara oleh karena kemurahan Tuhan. Adapun perpuluhan itu hanya satu kepercayaan Tuhan. Dipercayakan kepada seorang gembala untuk mengelola persepuluhan itu. Jadi persepuluhan ini adalah miliknya Tuhan atau bagian Tuhan yang paling kecil dalam bentuk harta benda. Coba kita bisa membayangkan, saudara, untuk yang paling kecil saja. Coba ini menjadi koreksi buatku, juga buat kita semua. Kadang kita tidak taat, bahkan tidak taat, saudara. Kita tidak taat. Padahal itu bagiannya Tuhan, miliknya Tuhan. Persepuluhan itu, saudaraku, itu merupakan ungkapan. Jadi kita mengembalikan miliknya Tuhan dalam bentuk persepuluhan itu merupakan satu ungkapan ucapan syukur karena kita sudah diberkati Tuhan. Perhatikan baik-baik. Jangan dibalik. Jangan kita berjudi seolah kita berjudi. Kalau kita memberikan persepuluhan nanti aku diberkati. Ya memang Tuhan tidak menutup mata akan itu. Tapi yang harus kita ingat, persepuluhan, mengembalikan persepuluhan itu merupakan suatu ungkapan rasa syukur kita karena kita sudah diberkati Tuhan. Sampai di situ. Nanti tentang di mana, kapan, kepada siapa, nanti ada waktunya untuk saya menjelaskan secara rinci, saudara. Ini hanya berkaitan dengan soal penyembahan ini. Saya harus menyebut ada 3 yang menjadi bagian atau menjadi miliknya Tuhan. Yang paling kecil adalah persepuluhan. Ini miliknya Tuhan, yang juga tidak boleh diganggu gugat. Jadi persepuluhan dan persembahan khusus itu ada miliknya Tuhan, yang tidak bisa diganggu. Yang kedua, saudaraku, yaitu doa penyembahan. Jadi yang kedua, yang pertama adalah dalam bentuk jasmani atau harta benda, itulah ya persepuluhan atau keuangan atau apa, saudaraku. Yang kedua yang menjadi miliknya Tuhan itu adalah doa penyembahan ini. Ini miliknya Tuhan. Nah, jadi ini ada kaitannya, ini peningkatan. Kalau kita bisa taat untuk kita bisa mengalirkan miliknya Tuhan dalam bentuk persepuluhan, maka kita akan bisa meningkat. Karena kita nggak ada persoalan dengan Tuhan. Kita tidak sebutkan lagi penipu. Ya, kita tidak sebutkan penipu. Jadi kita betul-betul hubungan kita sudah clear, saudaraku. Baru yang kedua ini, doa penyembahan ini. Ini juga miliknya Tuhan. Itu sebabnya ayat mengatakan, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Jadi penyembahan ini dari pihak kita, ini bagian yang kudus.
yang kita persembahkan kepada Tuhan, kita berikan kepada Tuhan, naik di hadapan Tuhan. Ya, dan Tuhan tidak mau di nomor 2-kan atau 3-kan, tidak mau. Itu sebabnya kitab Keluaran dia mengatakan, dia menampakkan dirinya Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Ini yang kedua, yang menjadi miliknya Tuhan. Terus akan meningkat, saudara. Kalau sampai kita bisa menyembah kepada Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita ada penyerahan. Jadi menyembah itu sama dengan kita berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Ada satu penyerahan kepada Tuhan. Maka baru kita bisa akan melaksanakan yang ketiga. Kalau kita bisa menyembah kepada Tuhan sampai sewaktu-waktu, saudara sekalian, ya, sewaktu-waktu kita bisa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Yahya Pembaptis memakan yang empunya mempelai perempuan adalah mempelai laki-laki. Ya, coba kita baca. Ini bagian yang ketiga yang jadi miliknya Tuhan ini. Injil Yohanes ayat pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Ini bagian miliknya Tuhan yang ketiga, saudara, ya. Injil Yohanes, ya, pasal yang keempat maksud saya. Pasal yang keempat, bukan. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-29, ya. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah pribadinya. Yahya Pembaptis itu, saudara. Ya. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi sampai sewaktu-waktu kita betul-betul dimiliki oleh Tuhan, saudara sekalian. Tetapi, ya, harus kita mulai yang paling kecil ini, yang jasmani, yang dalam bentuk, ya, dalam bentuk barang, juga dalam bentuk harta benda yang Tuhan sudah berkatkan. Coba kita belajar untuk kita bisa mengembalikan miliknya Tuhan itu dalam bentuk persepuluhan dan persembahan khusus. Kadang kita salah, saudara. Kita kalau berdoa, ku serahkan segenap hidupku kepada Tuhan. Ya, dalam doa penyembahan sekaligus, saudara, kita selalu mengatakan, ku serahkan seluruhnya, seluruh hidupku kepada Tuhan. Dalam doa-doa kita, penyembahan kita. Tapi di satu sisi, saudaraku, yang paling kecil saja, persepuluhan saja, kita tidak kembalikan, itu miliknya Tuhan. Lalu bagaimana? Semacam kita bersandiwara, saudara. Dan kalau boleh saya mengatakan, Tuhan akan mengatakan, oh bohong, alangkah indahnya bohongmu itu. Yang paling kecil kita tidak mau mengembalikan, itu haknya Tuhan. Tapi kita bisa mengatakan seluruh hidupku. Ya memang sewaktu-waktu hidup kita serahkan kepada Tuhan untuk dimiliki oleh Tuhan. Sebab yang empunya mempelai wanita ada mempelai pria. Ini bisa tentang kepemilikan. Nah, itu sebabnya, saudara sekalian, biarlah dari apa yang sedang kita bahas yang berkaitan dengan doa penyembahan, yang itu merupakan bagian untuk Tuhan ini, akan membuka hati kita. Apa yang menjadi miliknya,
yang jadi bagian Tuhan, biar kita belajar untuk kita bisa mengembalikan kepada yang berhak. Ya, kepada yang berhak. Ini baru ya, saya hanya bicara tentang bagian atau milik Tuhan. Ini penjelasan yang lain nanti jika Tuhan izinkan, saudaraku. Kalau kita membahas secara khusus tentang hal-hal itu, ini yang berkaitan dengan penyembahan. Dengan penyembahan, ya. Itu sebabnya saya sekalian untuk supaya kita tidak salah. Dan Tuhan sudah menunjukkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, maka sekarang kita dibukakan, oh iya, ternyata nggak boleh sembarangan orang membakar ukupan itu di atas misbah dupa itu. Ya, tidak boleh sembarangan. Ya, ukupan yang lain atau api asing tidak boleh. Korban bakaran pun tidak boleh, korban sajen, korban nggak boleh. Tapi Tuhan juga sudah menunjukkan ini. Ya, bagian-bagian yang sudah ditunjukkan, diperintahkan Tuhan ini, setelah dicampur, saudaraku, prosesnya kita akan membaca, akan menghasilkan suatu ukupan wangi-wangian yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dari semua-semuanya ini, saudaraku, sesungguhnya kalau nanti kita akan belajar satu persatu, menunjuk kepada pribadi Tuhan sendiri. Ya, untuk malam hari ini saya akan menggunakan waktu yang tinggal sedikit ini, sudah 10 menit atau 15 menit ini. Saya ingin membawa kepada kita ukupan wangi-wangian, campuran ukupan wangi-wangian yang ditentukan oleh Tuhan. Tadi ada 4 ya ukupan yang ditentukan oleh Tuhan. Getah damar atau getah mur, kulit lokan, getah rasa mala, atau kemenyan asli atau kemenyan tulen. Ini yang ditentukan dengan ukuran yang sama dan dicampur, nanti juga mungkin ditumbuk, saudaraku. Dan kalau itu dibakar, saudaraku, akan menimbulkan bau yang harum di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan belajar tentang getah damar. Apa itu getah damar, saudaraku? Ya, jika Tuhan izinkan, kalau hari ini tidak selesai, besok kita ulangi dalam ibadah doa dan penyembahan. Getah damar atau getah mur. Ya, saya membuka catatan saya, bahwa arti harfiah, arti harfiah dari getah damar ini, di dalam bahasa Yunani atau bahasa Greka, artinya segala sesuatu yang menetes. Jadi getah damar ini, ya, di dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani adalah segala sesuatu yang menetes. Memang getah damar yang murni keluar dari batang pohon bagaikan air yang menetes. Saya juga belum tahu pohonnya getah damar itu kayak apa, tetapi yang saya tahu, sekalipun itu bukan getah damar ini, kalau kita bisa melihat pohon karet atau pohon pinus, itu kan diambil getahnya. Lalu kalau udah diambil gitu, ada tukangnya bagian itu, lalu dikasih semacam penadah begitu untuk menadah, untuk menampung ya tetesan getah dari pohon itu. Itu yang saya tahu, sekalian. Yang biasa kalau di perhutani itu ada pohon-pohon yang akan digunakan menjadi bahan apa, ya ada yang untuk bahan untuk cat atau untuk apa, dari karet atau dari pohon pinus itu, digunakan semacam itu.
Jadi dihasilkan dari pohon itu dilukai, sehingga dia ya meneteskan tetesan bagaikan air mata yang menetes. Bagaikan air mata yang menetes. Jadi cara untuk mengambil getah itu harus dilukai. Harus dilukai. So, kalau nggak dilukai ya dia nggak keluar. Ya. Dari batang pohon bagaikan air mata yang menetes. Itu arti daripada arti getah damar dalam bahasa Greka atau Yunani. Segala sesuatu yang menetes. Sedangkan arti perkataan damar atau mur dalam bahasa Ibrani adalah pahit. Artinya pahit. Ya, damar atau mur dalam bahasa Ibrani artinya pahit. Ya memang kalau kita lihat ya, damar atau mur memiliki rasa pahit. Ya, saya juga tidak pernah merasakan. Inilah catatan yang sempat saya catat. Jadi penjelasan yang ada ya, sifat atau pekerjaannya dari getah damar ini sifat atau pekerjaannya menghentikan dan digunakan sebagai alat atau penggairah atau penyemangat. Ya, sebagai alat penggairah atau penyemangat atau perangsang tetapi juga memiliki bau harum yang kuat dan sangat berharga. Ini penjelasan yang saya kutip ya dari apa yang sudah saya terima. Ini penjelasannya semacam itu. Ya, memiliki rasa pahit. Jadi bahasa Ibraninya damar atau mur itu adalah pahit, artinya memiliki rasa pahit yang bisa menghentikan atau digunakan sebagai penggairah, penyemangat atau membangkitkan suatu semangat atau perangsang tetapi juga memiliki bau harum dan yang kuat dan sangat berharga. Apa ini untuk kita? Pengertian apa yang kita bisa terima dari pengertian ini? Ya, getah yang menetes, ya, yang ada rasa pahit tapi mengeluarkan bau harum yang kuat dan sangat berharga ini. Pengertian rohaninya untuk kita dari penjelasan di atas ini sesungguhnya ini semua menunjuk pada darah Kristus yang sudah menetes dari luka-lukanya bagikan mur itu. Darah Kristus yang menetes dari luka-lukanya. Kalau itu dihubungkan dengan dosa-dosa kita, dihubungkan dengan dosa, kejahatan, kesalahan kita, maka darah yang menetes ini adalah hasil dari penderitaan atau sengsara yang pahit. Untuk apa? Untuk menolong kehidupan kita. Pahit tetapi berbau harum di hadapan Bapa. Pahit buat Yesus. Nah, dia harus betul-betul dilukai dan meneteskan darah itu, mencurahkan darah itu ketika dia di atas kayu salib itu. Tapi berbau harum di hadapan Tuhan. Berbau harum di hadapan Tuhan. Dan itu Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah lakukan untuk apa?
untuk menghentikan dosa-dosa kita, serta melenyapkan rasa derita yang disebabkan oleh dosa. Jadi sebetulnya tetesan darah Kristus itu, saudara sekalian, ya justru untuk menghentikan dosa-dosa kita serta melenyapkan derita kita. Dia menderita, tetapi untuk melenyapkan derita kita yang disebabkan oleh karena perbuatan dosa yang kita alami. Itu hanya datang. Dan Yesaya pasal yang ke-53, saudaraku, kita akan membaca, ya. Yesaya pasal 53. Saya akan tunjukkan ini. Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 kita akan membaca, ya, mulai ayat yang keempat, saudaraku. Atau kalau kita baca semua ayat yang pertama, saudaraku, ya, ayat yang pertama, atau saya baca aja supaya kita lengkap, saudaraku. Ayat yang pertama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulak, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh darah yang menetes, ya, darah yang menetes dari bilurnya. Bilur itu adalah luka yang dicambuk. Luka cambuk itu namanya bilur, saudara. Luka yang bisa mengeluarkan darah, menetes. Bagaikan damar ini, bagaikan getah damar ini, getah mur ini menetes. Itulah Kristus yang tergantung di kayu salib, yang meneteskan darahnya, bukan oleh karena dia orang berdosa, tapi justru dia lakukan itu, saudara sekalian, untuk menanggung, untuk menghentikan dosa kita, serta melenyapkan kesengsaraan atau derita kita yang disebabkan oleh dosa itu. Ini yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan itu. Itulah getah damar itu, menunjuk pribadi Yesus sendiri yang sudah berdarah-darah untuk keselamatan kita. Itu sebabnya, saudara, biar kita hargai korban Kristus ini, saudara. Dia berharga atau dia mahal. Jadi keselamatan itu mahal buat kita. Harganya seharga korbannya Kristus. Dan 1 Petrus pasal yang pertama, saudara. 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah atau sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi ini yang kita lihat. Kita ditebus dengan harga yang mahal.
bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang menetes itu. Di atas kayu salib itu, dia meneteskan darah, saudaraku, untuk menghentikan, untuk menebus dosa kita dan melenyapkan segala derita dan sengsara kita. Dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya getah damar itu, getah mur itu, sehingga kita ada alasan, saudaraku, untuk kita bisa menyembah kepada Dia. Dia yang sudah menebus kita. Dia sudah meneteskan, sudah berdarah-darah untuk kita. Maka selayaknya sekarang, kalau saya simpulkan dari penjelasan yang sederhana ini, bahwa korban Kristus itu harus menjadi dasar, menjadi alasan dari kita untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Atau korban Kristus itu dasar untuk kita untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Jangan didasari dengan dasar yang lain. Jangan menggunakan ukupan yang lain yang tidak diperintahkan. Tapi sekarang biarlah penyembahan kita, doa penyembahan kita bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kita mencuri kemuliaan Tuhan, tapi betul-betul penyembahan kita, doa penyembahan kita ini didasarkan atas Kristus yang sudah berdarah-darah, didasarkan atas kurbannya Kristus yang begitu mahal itu, untuk kita bisa menyembah. Setiap kali kita berlutut, kita bisa menyembah kepada Tuhan. Biar kita mengatakan, Tuhan, jika bukan Tuhan, jika bukan korban-Mu Tuhan, mustahil kami bisa menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Ini yang mendasari. Biar getah dan mur ini tetap ada. Korbannya Kristus itu tetap ada, menjadi alasan, menjadi dasar penyembahan kita. Jangan yang lain, saudara sekalian. Puji Tuhan. Mari saudaraku. Kenapa? Sebab penyembahan ini adalah yang dikhususkan kepada Tuhan. Itu bagian dari Tuhan. Dan Tuhan bertindak sebagai Allah yang cemburu. Artinya penyembahan kita harus terarah kepada Dia, dan alasannya harus jelas, karena korban Kristus itu. Amin, saudara sekalian. Ayo, biar kita lewat penjelasan yang sederhana ini akan membuka hati kita, untuk kita bisa menggunakan waktu, untuk kita mengembalikan bagian Tuhan, haknya Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, sebagai yang kudus bagi kita. Kita melakukan itu. Amin, saudara sekalian. Di hadapan kita, ada tubuh dan darahnya Kristus. Jikalau ternyata ada kekurangan, ada kekeliruan cara kita menyembah, berdoa dan menyembah kepada Tuhan, ada sarana. Kalau kita kurang menghargai kurbannya Kristus, sama Dia sudah berdarah-darah, meneteskan darah, terluka dan meneteskan darah, ya saudara sekalian, dan kita kurang memperhatikan, dan sekarang ada kurbannya Kristus untuk menolong kita, untuk mengembalikan kita kembali, untuk supaya kita bisa menyembah kepada Tuhan. Amin, saudara sekalian. Mari kita akan menggunakan perjamuan suci, dan kita akan melakukan pujian. Sebelum kita menggunakan perjamuan suci, kita akan berdoa. Ya, kita akan menyembah kepada Tuhan. Psalo, saudara sekalian, buku Psalo nomor 43. Layaklah Allah disembah. Haleluya.
untuk pria penyembahan itu. La disembah, la dipuja, la disembah, layaklah dia dipuja, layaklah Allah disembah. Bersama kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya Allah dan Tuhan kami yang patut disembah. Tidak ada Allah lain atau sesembahan lain Tuhan. Sebab kami tahu lewat firman-Mu bahwa Engkau Allah yang cemburu, yang tidak menghendaki penyembahan itu diarahkan kepada yang lain selain daripada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami, sudah mengoreksi kehidupan kami yang berkaitan dengan penyembahan, yang bagian yang dikhususkan kepada Engkau Tuhan. Kami mengaku masih terlalu banyak kekurangan dan kelemahan kami untuk kami bisa menyembah kepada Engkau, dan seringkali kami masih salah di hadapan Engkau. Tapi malam hari itu Tuhan, Engkau mengingatkan kami di mana Engkau sudah berdarah-darah, sudah meneteskan darah, sudah berkorban nyawa untuk menolong kami. Dan itu sebabnya Tuhan, biar sekarang, biar doa dan penyembahan kami oleh karena korban-Mu lah Tuhan, didasarkan atas korban-Mu, biar kami boleh menyembah dan mengagungkan Engkau. Ampuni kesalahan kekurangan kami Tuhan. Ampuni Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh selalu mengingat korban-Mu, dan di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu dalam bentuk perjamuan suci itu Tuhan, untuk membawa kehidupan kami, untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar dengan roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan layakkan untuk hamba dan bersama sidang jemaat-Mu untuk menikmati bersekutu dengan korban-Mu yang begitu mahal itu buat kami Tuhan, yang sudah menolong, menyelamatkan, melenyapkan segala kesusahan dan derita kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan mempersiapkan diri. Bagi saudara yang sudah menyiapkan diri, mari kita akan gunakan, ya, kita akan gunakan tubuh dan darahnya Kristus ini untuk menjadi sarana untuk mengembalikan kehidupan kita, untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan dan kita tidak salah di hadapan Tuhan. Kita akan gunakan kesempatan ini dan kita persiapkan. Ya, jika saudara mengikuti dan sudah siap, mari angkatlah tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala kita dan taruh anggur atau darahnya Kristus di hati kita.
Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Taruh tangan kiri dalam hati dada kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan doa penyembahan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah lewat firman dan perjamuan suci ini untuk mengembalikan kehidupan kami dan selalu mengingat akan korban-Mu yang begitu mahal itu Tuhan, dan mengembalikan penyembahan kami yang didasarkan atas korban-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk berkat-Mu yang sudah Engkau nyatakan kepada kami pada sore malam hari ini. Ialah berkat yang kami terima dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah PA pada sore malam hari ini. Tuhan sudah menolong dan memberkati kita. Biarlah apa yang Tuhan nyatakan, Tuhan berkatkan kepada kita. Biar kita belajar untuk menjadi penyembah-penyembah. Kita dibawa masuk dalam kegerakan penyembahan ini, kegerakan keubahan ini, untuk supaya kita sungguh-sungguh dipersiapkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadwal ibadah kita mohon perhatiannya saku. Ya, besok tanggal 2 saku, itu merupakan hari Kamis, itu merupakan doa dan penyembahan saku, doa dan penyembahan yang nanti akan diteruskan pada hari Minggu, itu merupakan ibadah raya. Minggu yang pertama nanti disertai dengan perjamuan suci tanggal 5 September saku ya. Tanggal 5 September ya. Kita tetap berdoa dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dalam situasi yang semacam ini, PPKN diperpanjang lagi sampai tanggal 6 September. Sahabat, kita terima, ya kita terima dan kita jalani sahabat, untuk supaya baik di hadapan Tuhan. Kalau kita menghargai pemerintahan, itu sama dengan kita menghargai perintah Tuhan, menghargai firman Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sebab pemerintah itu adalah wakilnya Allah di bumi. Ya, kita tidak bisa melawan. Kalau kita melawan pemerintah, sama dengan kita melawan Tuhan, melawan firman-Nya. Puji Tuhan, kita belajar taat, tetap kita berdoa untuk supaya Tuhan membuka jalan baginya. Tidak ada barang mustahil untuk kita bisa kembali ibadah seperti sedia kala, bisa beribadah. Ya, sekalipun sekarang sudah boleh dibuka tapi belum
bisa sepenuhnya. Kita menunggu sampai saatnya nanti sudah ya siap untuk kita bisa beribadah tatap muka. Dan kita ingat selalu, kita biar di dalam doa penyembahan kita juga sisipkan doa-doa syafaat untuk satu dengan yang lain, khususnya dalam penggembalaan di GKGM ini ya, saling mendoakan, saling bertegur sapa, saling menyapa, baik lewat WA atau Japri sendiri, dipersilahkan membangun hubungan yang erat, hubungan kita dengan Tuhan baik, dengan sesama kita baik, maka kita akan jadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Ya, kita berdoa selalu. Seperti tadi saya katakan, ya kemarin saya sempat berkunjung ke Edwin dan baik-baik saja, tapi sedikit agak kurus aku, ya bobotnya kurang 20 kilo. Ya karena semua ya saya bincang-bincang cukup lama aku dengan tantenya juga. Ya, saya rasa semua itu untuk suatu kebaikan. Ya, saya katakan ya sudah. Kenapa tidak, kita jalani aja. Ya, puji Tuhan, tapi masih juga ya masih dalam pemulihan. Kita doakan terus supaya Tuhan menolong. Ya, juga kepada saudara kita yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu namanya, ya dimanapun siapapun, biar juga jika ada kelemahan tubuh atau sakit penyakit, ya Tuhan juga menjamah dan Tuhan menolong. Ya puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita akan berdoa syafaat juga untuk bangsa dan negara kita. Tidak putus-putusnya Tuhan kami mengucapkan syukur terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau sudah memberkati ibadah kami dengan disertai dengan perjamuan suci, dan sekarang Tuhan sebelum kami berpisah kembali kami berdoa membawa sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada biji mata Tuhan yang adalah milik-Mu sendiri. Biarlah Tuhan kami bawa, kiranya Tuhan tetap menolong sidang jemaat-Mu semua. Yang lemah biar Tuhan kuatkan, yang sakit dalam pemulihan Tuhan juga jamah, sembuh secara sempurna, kembali beraktivitas dalam ibadah dan pelayan kepadamu Tuhan. Bagimu tidak ada barang mustahil. Masalah persoalan yang dihadapi oleh sidang jemaat Engkau yang mengetahui, dan kami yakin Engkau pasti juga membuka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan kami bawa kepadamu, berkatilah sidang jemaat-Mu, menikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka semua, utama dalam ibadah pelayanannya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami. Biarlah Tuhan kami belajar untuk menekuni ibadah ini, untuk membawa kehidupan kami diubahkan sama mulia seperti Engkau mulia adanya. Terima kasih Tuhan. Juga kami teringat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Kami mendoakan Tuhan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI Polri Tuhan, bahu-membahu dan menghadapi situasi sekarang ini yang berkaitan dengan pandemi ini. Tuhan Engkau tolong memberikan hikmat akal budi yang dari Tuhan sendiri untuk mampu dipakai Tuhan untuk mengatasi masalah ini. Bagimu tidak ada barang yang mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pekerjaan setan yang juga mengganggu sidang jemaat-Mu, mengganggu bangsa kami, Tuhan kami sehati panggil nama-Mu yang kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa memberikan pertolongan yang ajaib kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berikan kesehatan kepada kami semua. Sebelum kami berpisah Tuhan, tolong kami kembali menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam buat kita semua saudara sekalian. Salam sehat buat kita semua.